culik aku? Ya enggak sayang, Umi nggak mau culik kamu kok. Umi cuma Dia bilang, anak-anak bilang begitu, Umi mau culik anak-anak itu. enggak sayang, Umi nggak mau culik, Umi cuma mau ketemu, Umi cuma kangen pengen peluk doang. Aku bilang kayak gitu kan. Jeritan Sania Marwa, 7 tahun tak bisa elus anak-anaknya. Sania Marwa tak bisa sembunyikan pedihnya hati. Bersabar bertahun-tahun, Tajwa mengetuk hati Atalarisya sang mantan suami untuk sekedar memeluk darah dagingnya sendiri. Padahal, Pengadilan Agama Cibinong jelas-jelas memenangkannya dalam urusan hak asuh anak. Dan baru-baru ini, konflik Sania dan Ari kembali mencuat panas. Atalarik kecewa, niatnya membawa kedua anaknya umroh bulan November ini gagal total. Lantaran tak mendapatkan izin dari pihak Sania untuk membuat paspor. Itu kan tidak boleh campur aduk antara hak asuh, hak seorang anak. Kalau memang nanti ini Bu Marwa tidak mengizinkan, ya kita akan melakukan somasi. Komedi apalagi nih, haknya Sania sendiri nggak dikasih, bahwa itu hak asuhnya, tapi dia minta yang lain ini. Kalau nggak dikasih pasportnya, pasti dijelek-jelekin klien saya. Buntut kecewa tak diberi izin pihak Sania, hubungan Arik dan Sania kembali mendidih panas. Sania yang bertahun-tahun ditutup akses bertemu anaknya sendiri, tak mau menandatangani izin pembuatan paspor yang diajukan Atalarik. Gara-gara itu, Sania kembali dituding pihak Arik sebagai ibu yang jahat menghalangi anaknya ibadah umroh. Yang dianggap penjahat itu klien saya di pikiran anak-anak. Ya, makanya terus terang ini Ya, ini bukan kali pertama Sania Marwa dituding keji pihak mantan suami dan anak-anaknya. Tahun 2016 lalu, saat mau mengambil kedua anaknya, pasca menang gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama, Sania benar-benar menelan kenyataan pahit. Kedua anaknya yang lahir rahimnya bilang mau diculik saat ia mengambil Syarif dan Dira. Ya gimana perasaannya sih seorang ibu yang setahun gak ketemu anak, sekalinya ketemu responnya begitu. Aku gak mau diculik sama Umi. Gak mungkin, itu gak lumrah, karena aku percaya anak aku sayang sama aku. Jadi kalau sampai dia bisa ngomong diculik, itu udah ya walau-walam sih siapa yang ngajarin. Tapi yang jelas gak mungkin pemikiran lumrah seorang anak 5 tahun. Jujur drop. Dicap sebagai penculik oleh anak sendiri, Sania tak menyerah. Ia terus berjuang sampai akhirnya ia bisa bertemu dan bisa memeluk anaknya walau hanya 2 jam. Dari sejak saat itu, sebagai seorang ibu, Sania tak bisa bertemu anaknya sendiri. 2 jam aku usaha buat mereka keluar dari kamar. Oke. Jadi Terus? 2 jam itu aku lari-larian dari pintu, aku ketok-ketok, Rif, Dira buka, ini Umi. Gak bisa lihat muka mereka, cuma mereka akhirnya mau mulai ngintip-ngintip kayak gitu kan. Terus Umi mau culik aku? Ya enggak sayang, Umi nggak mau culik kamu kok. Umi cuma Dia bilang, anak-anak bilang begitu, Umi mau culik anak-anak itu. tapi aku nggak patah semangat lah. Aku udah mati zikir, terus zikir karena aku percaya Allah maha baik. Aku bilang, ya Allah tolong deh lembutin hati anak saya, dan akhirnya berhasil. Senyum lebar Irfan Hakim, Aisyah rebut piala. Mimpi Aisyah Hakim jadi atlet berkuda berprestasi di tingkat nasional jadi kenyataan. Putri presenter kondang Irfan Hakim itu baru-baru ini membuat Irfan dan keluarga tersenyum bangga setelah ia berhasil menyabet piala sebuah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Meski hanya mendapat medali perunggu, sebagai ayah, Irfan tak bisa menyembunyikan perasaan bahagia. Sang putri mengukir prestasi sebagai atlet berkuda.
Alhamdulillah, jadi Aisyah kemarin 2 hari berturut-turut sebetulnya lomba jumping, dan yang hari kedua alhamdulillah dapat medali perunggu. Sebetulnya dari segi kecepatan dia bisa dapat medali perak sebetulnya. Tapi ya itu namanya juga bareng makhluk hidup ya. Kuda gue itu si Dennis Sword tuh gak tau kayak kebiasaan, gak tau apa atau iseng atau gimana gitu. Selalu di rintangan terakhir itu selalu nyolek jatuh, itu rintangannya, jadi nggak clear. Jadi karena nggak clear akhirnya masuknya ke urutan ketiga, tapi seru sih. Setelah Aisyah Hakim meraih piala, ternyata Jalu, putra Irfan Hakim, juga siap menyusul sang kakak menjadi juara di ajang lomba berkuda. Bahkan menurut Irfan, seluruh anaknya, mulai dari sekembar sampai si bungsu Zaki, menyukai berkuda. Minggu kedua bulan November, Jalu udah mulai tanding juga. Jalu sudah mulai tanding kuda juga, jadi jumping dan juga dressage. Aduh, makin seru banget. Tapi ngomongin soal dunia perkudaan di rumah gue jadi semakin seru lagi. Satu, Aisyah sudah levelnya atlet lah gitu dalam berkuda. Yang kedua, Jalu sudah mulai bertanding berkuda. Yang ketiga, si Jaki kemarin hari Minggu pertama kali dia nyobain. Jadi kan gue pas ulang tahun tuh gue dapat kuda poni, kuda Falabella, itu salah satu kuda terkecil di dunia, warna putih. Jadi dia udah mulai naik gitu. Emang itu untuk maksimal 30 kilo. Jadi si Jaki tadi pagi udah heboh. Ya tapi kudanya terlalu cepat. Aduh udah. Berarti 3 orang di keluarga gue sedang hobi berkuda. Plus si kembar pun di pondoknya sana juga ekstrakurikulernya berkuda. Semakin banyak kuda yang harus gue miliki, tapi mudah-mudahan ada rezekinya. Iya, jika semua The Hakim Family kompak menyukai olahraga berkuda, lantas berapa anggaran yang harus disiapkan Irfan Hakim menyiapkan kuda untuk anak-anaknya? Entahlah, yang pasti Irfan Hakim mengaku bahagia melihat anaknya mengukir prestasi di ajang nasional. Suka, dan tidak hanya suka, serius sampai jadi atlet, bertanding terus menerus. Mudah-mudahan jadi sunahnya dapat, cinta binatangnya juga dapat, prestasinya juga dapat.